Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia pilihan Allah yang tidak bisa ditiru oleh manusia lainnya. Beliau terlihat seperti manusia biasa-biasa saja, tetapi di dalam dirinya terdapat cahaya Allah dan terdapat rahasia-rahasia Allah. Tidak ada yang mampu mengenalinya kecuali orang-orang yang telah diridhoi dan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah mengenal sosok dan rupa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah orang-orang yang hati dan jiwanya yang selalu ingin sampai kepada Allah dan yang selalu ingin berjumpa dengan Allah. Jika seorang hamba yang hatinya sudah benar-benar ingin sampai kepada Allah dan benar-benar ingin berjumpa dengan Allah karena rasa cinta di dalam hatinya, insya Allah, Allah akan datang untuk memperkenalkan dirinya kepada hambanya dan akan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan kekasih pilihannya. Menurut pendapat kami, menurut sepengetahuan kami, sosok seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah pada zaman sekarang ini memiliki beberapa ciri khusus yang tidak ada pada manusia lainnya. Adapun beberapa ciri khusus yang ada pada diri seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah pada zaman sekarang ini. Yang pertama, sosok manusia pilihan itu memiliki jiwa kerasulan. Kenapa beliau memiliki jiwa kerasulan? Karena di dalam dirinya sudah mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW ataupun roh kerasulan. Bagaimana cara mengetahui roh kerasulan di dalam diri manusia pilihan itu? Jawabannya hanya bisa diketahui dengan kolbu yang bersih dan kolbu yang sudah memperoleh nur mukasyafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh kerasulan itu seperti cahaya yang tunggal atau ruh yang tunggal. Itulah Nur Muhammad ataupun nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Hakikat Nur Muhammad adalah ruh yang tunggal, itulah bapaknya dari segala ruh. Dan roh kerasulan itu ataupun Nur Muhammad ataupun ruh yang tunggal akan berbentuk seperti wadah yang dimasukinya, sesuai bentuk wadah yang telah menjadi pilihan Allah. Yang kedua, sosok manusia pilihan itu memiliki nasab atau silsilah-silsilah yang jelas sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jika ada kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai khalifah ataupun Imam Mahdi, tetapi mereka tidak memiliki nasab atau silsilah-silsilah yang jelas sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka tidak usah dipercaya. Karena dari zaman dulu hingga sampai pada zaman sekarang ini, setiap manusia pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, yang akan menjadi khalifah Allah pada setiap zamannya, pasti bersanad sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita harus ketahui lagi, apakah sosok manusia pilihan Allah yang akan menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini muncul dari nasab keturunan silsilah-silsilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau dari nasab keturunan silsilah-silsilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin lain kali kami akan membahas sesuai dengan pengetahuan kami tentang nasab keturunan silsilah-silsilah dari jalur mana manusia pilihan Allah muncul
yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini. Dan mungkin kami juga akan sedikit memperjelas tentang nasab atau silsilah-silsilah keturunan Rasulullah dari jalur Ali bin Abi Thalib dan dari jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, sosok manusia pilihan itu bisa terlihat dimanapun dan kapanpun walau tidak beserta zahirnya. Sosok manusia pilihan yang benar-benar menjadi pewaris dan penerus Rasulullah yang akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini pasti akan bisa terlihat di langit dan bisa terlihat di bumi. Bahkan sosoknya akan bisa terlihat dimanapun dan kapanpun itu walaupun tidak beserta zahirnya. Yang bisa terlihat dimanapun itu adalah Nur Muhammad ataupun ruh yang tunggal yang bersemayam di dalam diri kekasihnya. Sedangkan zahirnya tetap berada di tempat kediamannya. Sosoknya bisa terlihat dimanapun dan kapanpun oleh murid-muridnya ataupun oleh pengikutnya ataupun oleh orang-orang yang sudah pernah melihat dan berjumpa dengannya. Sosoknya akan selalu ada bersama muridnya atau pengikutnya walaupun tidak beserta zahirnya. Yang keempat, sosok manusia pilihan itu tidak bisa diserupai oleh bangsa jin. Sosok kekasih pilihan Allah yang diutus di muka bumi ini untuk menjadi khalifah pada zaman sekarang ini tidak akan bisa diserupai oleh bangsa jin. Bangsa jin bisa menyerupai segala bentuk kecuali wajah Rasulullah. Bangsa jin tidak akan berani menyerupai sosok kekasih pilihan Allah karena jika mereka ingin menyerupai wajah kekasih pilihan Allah, maka mereka akan hangus terbakar. Kenapa bangsa jin tidak berani menyerupai wajah kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah pada zaman sekarang ini? Karena di dalam diri kekasih pilihannya itu sudah mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW ataupun sudah mewarisi roh kerasulan. Di dalam dirinya sudah bersemayam ruh yang tunggal, yaitu bapaknya dari segala ruh. Itulah Nur Muhammad ataupun nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Karena itulah bangsa jin tidak akan berani menyerupai wajah kekasih pilihan Allah untuk menipu daya manusia. Yang kelima, sosok manusia pilihan itu akan ditakuti oleh semua bangsa gaib. Semua penduduk langit, seperti para malaikat, akan patuh kepada sosok wadah manusia yang telah menjadi pilihan Allah. Semuanya akan menghormati, karena mereka pasti sudah mengenal dan sudah mengetahui bahwa sosok itu adalah manusia pilihan Allah yang sudah menjadi tempat bertajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan semua penduduk gaib yang ada di bumi seperti bangsa jin. Mereka pasti akan tunduk dan akan patuh jika sudah bertemu ataupun sudah berjumpa dengan kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Seberapapun hebat, seberapapun kuat raja dan ratu dari penguasa gaib yang ada di seluruh penjuru bumi ini, pasti mereka tidak akan berani menentang dan membangkang terhadap seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah di bumi ini. Jika mereka berani menentang ataupun membangkang terhadap kekhalifahan dirinya, maka kekasih pilihan itu akan menghukum mereka, bahkan bisa saja beliau akan melenyapkan mereka. Hanya dari kalangan manusia saja yang sulit mengenal dan mengetahui sosok manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini.
Kebanyakan manusia sulit mengenal dan mengetahui sosok kekasih pilihan Allah karena masih terdindingi oleh sikap keakuan diri dan masih besar cintanya pada dunia. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang sudah dipertemukan dengan kekasihnya yang sudah menjadi khalifah pada zaman sekarang ini. Kebenaran yang sebenarnya bahwa saat ini manusia pilihan Allah yang akan menjadi khalifah sudah ada dari dulu. Jika kekasih pilihan Allah yang akan menjadi pemimpin bumi tidak ada sampai saat ini, tentu saja bumi ini akan terus-menerus mengalami goncangan yang sangat parah, bahkan bisa saja terjadi kiamat. Saya seringkali mengatakan, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya, dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.